Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Samuel pasal 3. Teksnya ayat 15 sampai 21. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 15 sampai 18. Samuel menyampaikan firman Tuhan kepada Imam Eli. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 21. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Maka seluruh Israel tahu bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Kesimpulannya, pada saat pagi, Samuel merasa takut yang memberitakan firman kepada Eli. Karena itu, hukuman tentang keluarga Eli. Tetapi Eli berkata bahwa, jangan kau sembunyikan. Jadi Samuel menyampaikan firman Tuhan itu kepada Imam Eli. Dan setelah mendengar, Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Selanjutnya, Tuhan menyertai Samuel selama ia semakin besar dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sehingga seluruh Israel tahu bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ajaran tentang Allah-Nya. Pertama, Dia Tuhan. Semua hal akan diperbuatnya apa yang dipandangnya yang baik. Pasti. Tetapi kita harus ingat Tuhan juga mengampuni kita. Sekalipun begitu sudah mengambil keputusannya menghukum kita. Kedua, Tuhan menyertai Samuel dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ketiga, Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, apa bedanya? Eli tidak mendengar sehingga tidak menampakkan dirinya Tuhan juga. Tetapi Samuel mendengar suara Tuhan, tetap Tuhan menampakkannya diri kepada Samuel. Ini bedanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Samuel merasa takut yang memberitakan firman kepada Eli, karena itu hukuman tentang keluarga Eli. Tetapi akhirnya ia memberitahukan semuanya itu kepada Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kedua, Eli ingin mendengar suara Tuhan melalui Samuel dan akhirnya mengaku, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Ketiga, seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba tahu bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi aplikasi hari ini, pertama, jangan merasa takut memberitakan firman dengan berani sekalipun orang-orang tidak sukai. Ya, orang-orangnya biasanya tidak sukainya firman Tuhan yang menegurnya dan mendidiknya. Tetapi sekalipun begitu kita harus tetap memberitakan dengan berani. Kedua, menerima rencana Tuhan sebab Dia Allah. Tetapi tetap bertobat dan usaha akan berbalik dari itu supaya Tuhan mengampuni. Sekalipun Tuhan tetap ada rencana menghukum kita, ya Tuhan, biarlah kita menerima. Itu tidak boleh. Kalau Tuhan sudah memberitakan demikian itu artinya segera bertobat, segera berbalik. Sehingga kita harus usahanya bertobat dan berbalik. Jangan mencari jalan yang lain, hanya menghadap Tuhan dan bertobat saja. Ketiga, berkata dan berbuat hanya dalam kehendak Tuhan, supaya tidak ada satupun dibiarkannya gugur. Harus semua berkata berbuatnya dalam kehendak Tuhan, bukan dalam keinginan pribadinya. Akhirnya PR praktik hari ini, sekali lagi berdoa akan dilaksanakan sesuai dengan firman Tuhan, dan tetap memberitahukan kehendak Tuhan bahwa Ia akan menghukum generasi ini karena perbuatan jahat dan hujat. Kemudian memohon akan segera bertobat dan berbalik dari dosa. Inilah kewajiban
orang percaya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.